lupa like dan subscribe. 4 hari penuh cerita dan kenangan di Kota Malang, dan hari ini waktunya pulang. Kami sekarang berada di Stasiun Baru Kota Malang. Barusan selesai proses boarding dan sekarang kami menuju ke peron. Stasiunnya keren banget, modern dan bersih. Tapi jujur ya, tetap butuh tenaga ekstra. Meski ada eskalator, tetap aja lumayan capek karena bawaan koper kita itu nggak sedikit. Maklum, namanya juga wanita, ganti lokasi, ganti kostum. Jadi ya begitulah, koper penuh outfit demi konten yang maksimal. Maaf ya gengs, aku pegang kamera bukan pegang troli. Karena bukan tidak tega, tapi karena tugas mulia ini. Jadi kameramen andalan. Ibu, coba ibu. Ini kita sudah berada di lantai 2, kemudian akan menyeberang Skybridge lalu turun eskalator kembali ke arah peron. Proses ini membutuhkan waktu ekstra, jadi ingat ya gengs, perlu memperhitungkan waktu kedatangan menuju pintu boarding. Jangan remehkan luasnya Stasiun Malang Kota Baru karena dari pintu boarding menuju peron jaraknya cukup jauh sehingga memerlukan waktu tempuh yang tidak sebentar. Lebih baik datang awal daripada terburu-buru dan kehilangan perjalananmu. Akhirnya perjalanan pulang pun dimulai. Saat ini kami sudah di eskalator menuju peron di Stasiun Malang Kota Baru. Dari sini tinggal menuju ke kereta, lalu kita siap kembali ke kota asal. Rasanya baru kemarin datang ke Malang dan sekarang waktunya kembali melanjutkan cerita di tempat lain. Oke, saat ini kami sudah berada di dalam kereta. Untuk perjalanan pulang kali ini kami memilih naik kereta api kelas ekonomi. Soalnya kalau berangkat dan pulang terus-terusan pakai eksekutif bisa boncos juga kan. Nah, kami naik kereta Matarmaja dari Stasiun Malang Kota Baru menuju Semarang Tawang. Matarmaja ini jadi salah satu pilihan favorit karena selain terjangkau, rutenya juga cukup luas dan strategis. Selama perjalanan, kereta ini akan melewati beberapa kota besar seperti Blitar, Madiun, Solo Jebres, dan terus lanjut ke arah Semarang. Perjalanan ini memang lebih panjang dibandingkan naik eksekutif, tapi lumayan banget buat hemat, apalagi kalau lagi trip panjang. Sekarang tinggal duduk manis, nikmati perjalanan, dan tunggu sampai kereta membawa kami pulang ke Semarang. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kereta kita mulai jalan. Pelan-pelan meninggalkan Stasiun Malang Kota Baru, suara roda besi di atas rel mulai terdengar ritmis, tanda perjalanan panjang kami menuju Semarang dimulai. Meskipun ini kelas ekonomi, suasananya cukup nyaman kok. Yang penting bisa duduk santai, menikmati pemandangan dan istirahat sepanjang jalan. Yuk nikmati perjalanan ini karena kadang bagian yang paling seru dari pulang itu bukan hanya tujuannya, tapi semua cerita yang terjadi di tengah perjalanan. Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today, we encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Right? Kurang bagus. Itu tipis banget. Siapa? Oh, ini teman
Pemandangan di awal-awal ini masih didominasi sawah, pegunungan, dan suasana khas pedesaan Jawa Timur. Jadi sejauh mata memandang, yang kita lihat adalah hamparan sawah hijau, rumah-rumah sederhana, dan barisan bukit di kejauhan. Bagian paling aku suka dari perjalanan kereta itu ya ini, fase awal saat semuanya masih segar, semangat masih penuh, dan rasa antusias mulai tumbuh. Meski kami naik kelas ekonomi, vibes-nya tetap asik. Satu hal yang selalu aku rasakan tiap naik kereta, perasaan tenang yang gak bisa didapat dari moda transportasi lain. Kayak diajak melamun pelan-pelan gak sih sambil ngelihat Indonesia dari jendela. Perjalanan kita ternyata indah karena kemarin berangkatnya malam, jadi nggak kelihatan apa-apa. Aslinya berangkatnya sore jadi malam. Malam memang kita keretanya malam. Yang sore itu Kak Runa. Kak Runa sore. Memang keretanya kita malam kemarin. Setelah beberapa jam melaju, akhirnya kami sampai di stasiun Kesamben. Stasiun Kesamben adalah stasiun kereta api kelas 3 yang terletak di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Stasiun ini berada di ketinggian sekitar 193 meter di atas permukaan laut dan termasuk dalam wilayah daerah operasi atau Daop 7 Madiun. Meskipun termasuk stasiun kecil, tapi stasiun Kesamben tetap aktif melayani perjalanan kereta api penumpang, terutama kereta kelas ekonomi yang melintasi jalur selatan Jawa. Setelah beristirahat sejenak di stasiun Kesamben, perjalanan kami kembali dilanjutkan. Kereta perlahan meninggalkan Blitar, membawa kami menyusuri jalur selatan Pulau Jawa yang penuh cerita. Di sepanjang perjalanan, kembali kami disuguhi dengan pemandangan yang indah, perbukitan, hamparan sawah hijau, dan desa-desa yang tenang. Seolah waktu berjalan lambat di sini. Kereta terus melaju melewati stasiun-stasiun kecil dan kota-kota yang mungkin jarang disebut, tapi punya pesona tersendiri. Masih di Kabupaten Blitar, perjalanan kami pun sampai di stasiun Wlingi. Stasiun ini menjadi salah satu titik penting di jalur selatan dengan suasana khas kota kecil yang tenang dan asri. Meski hanya berhenti sebentar, kami bisa merasakan kehidupan warga sekitar yang sederhana namun hangat. Perjalanan kita masih panjang, tapi setiap stasiun yang kami lewati seperti menyimpan cerita tersendiri termasuk Wlingi ini. Setelah pemberhentian singkat, kereta kembali melaju membawa kami semakin dekat menuju Semarang. Kereta terus melaju meninggalkan stasiun Wlingi, perlahan membawa kami menjauh dari Blitar dan mendekati kawasan Jawa Tengah. Suasana di dalam kereta terasa semakin nyaman, apalagi ditemani pemandangan di luar jendela yang tidak pernah membosankan. Sawah terbentang luas, perbukitan di kejauhan, dan langit yang mulai berubah warna karena semakin siang. Di beberapa titik kereta sempat melambat karena melewati jembatan dan tikungan tajam, memberi kami kesempatan untuk menikmati momen-momen kecil yang jarang bisa dirasakan saat naik kendaraan lain. Perjalanan ini bukan cuma soal berpindah tempat, tapi tentang menikmati setiap detiknya, dari Wlingi hingga nanti tiba di Semarang. Dan kami pun tak sabar menantikan cerita-cerita baru yang akan muncul di stasiun-stasiun berikutnya.
Setelah kurang lebih 3 jam, akhirnya kami sampai di stasiun Madiun, salah satu stasiun besar di jalur selatan Jawa. Suasana di sini terasa lebih ramai dan modern dibandingkan stasiun-stasiun sebelumnya. Madiun dikenal sebagai kota industri dan stasiun ini pun menjadi titik penting perlintasan berbagai jenis kereta api. Dari balik jendela terlihat para penumpang hilir mudik dan kereta-kereta lain yang bersilang di jalur berbeda. Stasiun ini juga dikenal karena dekat dengan pabrik kereta milik Inka. Jadi nuansa perkeretaannya sangat kental di sini. Kereta berhenti cukup lama di Madiun, memberi kami waktu untuk meregangkan kaki dan menikmati suasana kota. Tapi begitu peluit kembali dibunyikan, kami tahu petualangan kami belum selesai, masih ada banyak tempat yang menanti dan Semarang semakin dekat di depan mata. Setelah menikmati suasana stasiun Madiun yang cukup ramai dan modern, perjalanan kami berlanjut melaju ke arah timur laut menyusuri rel panjang yang membelah hamparan sawah dan perkampungan kecil. Karena panjangnya perjalanan kami dan suasana di dalam kereta terasa begitu nyaman, beberapa dari kami pun tertidur sejenak menikmati istirahat yang sangat dibutuhkan. Karena itu, momen-momen perjalanan dari Madiun hingga beberapa stasiun berikutnya tidak terekam dengan sempurna dan terasa kurang lengkap. Meski begitu, perjalanan tetap berjalan dan kami terus dibawa menyusuri jalur yang menghubungkan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Saat terbangun, kami sudah mulai memasuki wilayah Jawa Tengah dengan pemandangan yang perlahan berubah serta suasana stasiun yang lebih ramai. Perjalanan ini memang bukan soal destinasi, tapi juga soal bagaimana kita menikmati setiap detik termasuk waktu-waktu beristirahat saat di kereta. Langit perlahan berubah warna, tanda bahwa senja mulai datang. Lampu-lampu di dalam kereta menyala, menciptakan suasana yang hangat dan tenang. Rasa lelah mulai terasa, tapi semangat tetap terjaga karena kami tahu tak lama lagi kami akan tiba di kota tujuan, yaitu Semarang. Menjelang tiba di stasiun Semarang Tawang, di sisi jendela kami melihat sungai yang membelah kota, salah satu ciri khas jalur masuk menuju pusat Semarang. Kereta perlahan melintasi kawasan kota lama dengan bangunan-bangunan berarsitektur kolonial yang masih berdiri kokoh di kejauhan. Terlihat menara dan atap-atap tua yang menjadi bagian dari sejarah kota ini. Air sungai yang tenang dan langit yang mulai berubah warna di sore hari, semuanya menciptakan nuansa yang hangat dan tenang. Pemandangan ini jadi penanda bahwa kami benar-benar hampir sampai. Semarang menyambut kami bukan hanya dengan stasiunnya, tapi juga dengan suasana kotanya yang kaya akan cerita. Akhirnya setelah menempuh perjalanan panjang selama 8 jam 30 menit, kami tiba di stasiun Semarang Tawang. Kami berangkat dari stasiun Malang Kota Baru pukul 9:10 pagi dan tiba di Tawang tepat pukul 17:37 sore. Selama di dalam kereta, kami melewati berbagai kota dan stasiun, mulai dari Kesamben, Wingi, Madiun, hingga Solo Balapan. Ada momen kami terjaga dan menikmati pemandangan, ada pula saat kami tertidur melewatkan sebagian cerita di tengah perjalanan. Meskipun cukup lama perjalanan ini terasa menyenangkan karena setiap detik di atas rel menyimpan pengalaman baru. Mulai dari pemandangan alam, interaksi dengan sesama penumpang, hingga suasana khas tiap stasiun yang kami lewati. Dan sekarang, kami tiba di Semarang dengan penuh rasa syukur dan kesan yang tak terlupakan. Ini bukan hanya soal berpindah tempat, tapi tentang menikmati proses dan setiap momen kecil di antaranya. Berdiri semua ya kalau aja kereta datang. Mereka standby. Pintu keluar di sini. Ya alhamdulillah. Aku tak nang Bang Jateng.
Ini no. Alhamdulillah, kami akhirnya turun dari kereta di stasiun Semarang Tawang. Setelah lebih dari 8 jam 30 menit di perjalanan, rasanya begitu lega bisa menghirup udara segar dan meluruskan kaki sejenak. Namun perjalanan kami belum selesai. Semarang hanyalah salah satu persinggahan karena tujuan akhir kami adalah Kudus dan masih ada beberapa jam perjalanan darat yang harus kami tempuh. Meski lelah mulai terasa, tapi semangat tetap terjaga karena kami tahu setiap langkah yang kami ambil adalah bagian dari petualangan ini. Kami siap melanjutkan perjalanan menyusuri jalur darat menuju kota Kretek, Kudus. Namun sebelum melanjutkan perjalanan ke Kudus, kami memutuskan untuk istirahat sejenak di sekitar stasiun Semarang Tawang. Sore hari di kota Semarang terasa begitu tenang, angin sepoi-sepoi menyapa dan langit mulai berubah warna sehingga suasana kota lama terasa begitu khas. Sambil duduk di pelataran stasiun, kami menikmati udara sore yang segar dan suasana yang hangat. Lalu lalang orang dan arsitektur klasik di sekitar stasiun menambah kesan tersendiri pada perjalanan kami hari ini. Ini adalah momen singkat untuk mengisi energi sebelum kembali melanjutkan perjalanan ke Kudus. Dan sampai disinilah perjalanan panjang kami dari kota Kudus menuju Semarang, Semarang ke Malang, dan akhirnya sekarang kembali lagi ke Semarang. Setiap detik perjalanan ini penuh warna, dari pemandangan alam yang memanjakan mata, momen-momen yang kita jalani, hingga suasana khas stasiun yang kami lewati satu persatu. Tapi meski sudah sampai di Semarang, cerita kami belum berakhir. Kami masih akan terus melanjutkan perjalanan menuju Kudus, melintasi jalur darat yang tak kalah seru, dan seperti biasa, kami akan membagikan setiap pengalaman ini. Bukan hanya sebagai dokumentasi, tapi juga sebagai pengingat bahwa perjalanan itu sendiri adalah tujuan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk ikut bersama kami dalam perjalanan ini. Kami harap video ini bisa menjadi teman, menjadi inspirasi, atau sekedar hiburan untuk kamu dimanapun berada. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan cerita-cerita kami selanjutnya. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Tetap semangat, tetap berjalan, dan jangan lupa menikmati setiap langkah yang kamu ambil. Karena di balik setiap perjalanan selalu ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Buat para penjelajah cerita, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kami hari ini. Sekian dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.